Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hizky Romayuni Situmorang, NIM 2005-136013 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Didik yang telah memberikan tugas kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan kelompok tani menggunakan alat pertanian modern. Di slide berikut ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kelompok tani. Yang kita ketahui, kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan untuk meningkatkan suatu pengembangan usaha. Kelompok tani juga sebagai pelaku utama yang berperan penting dalam pembangunan pertanian itu sendiri. Lalu teknologi pertanian merupakan alat yang berfungsi untuk meringankan beban pekerjaan manusia itu sendiri dan bertujuan untuk meningkatkan produk pertanian. Seiring perkembangan teknologi pun mengalami perubahan dalam sektor pertanian seperti dahulu menggunakan alat tradisional seperti cangkul, sabit, dan lain sebagainya. Namun sekarang sudah ada alat modern seperti traktor. Dan ini adalah teknologi pertanian menurut ahli. Di sini saya mengambil menurut Bapak Sukirno 1999 tentang mekanisme alat mesin pertanian dan pengolahannya. Hasil petarian tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan mesin pertanian modern merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk serta pemberdayaan petani. Dan pada hakikatnya, pengguna mesin modern di pertanian untuk meningkatkan daya kerja manusia itu sendiri dalam proses produksi pertanian, di mana setiap tahapan dari proses produksi dapat menggunakan alat dan mesin pertanian. Lalu, kita masuk pada alat pertanian modern itu sendiri. Pertama, seperti yang digambar, ini adalah traktor dua roda, di mana alat pengolah tanah yang berfungsi untuk memecah, membalik, atau memotong yang sangat baik bagi tanah, sehingga ini memudahkan pada pekerjaan manusia itu sendiri, terutama pada petani, yang mana tanah ini akan lebih gembur. Baik, ini contoh fotonya. Kedua, teknologi pemeliharaan tanaman padi pada masyarakat menggunakan pestisida atau pupuk pestisida, di mana pupuk ini sangat bagus untuk memelihara tanaman mereka agar menjadi lebih subur. Namun, perlu dipahami dalam penyemprotan pupuk daun ataupun bagian bawah daun harap dilakukan pada pagi atau sore hari, karena penyemprotan ini sangat berpengaruh oleh faktor cuaca. Selama 2 jam setelah penyemprotan, jangan terkena hujan, karena dapat mengurangi efektivitas penyerapan pupuk dan tidak dapat disarankan menyemprotkan pupuk ke daun pada suhu udara yang panas, karena konsentrasi larutan pupuk yang sampai ke daun cepat meningkat dan akan menyebabkan daun tersebut dapat terbakar. Jadi perlu diingat, yang ideal itu penyemprotan pupuk daunnya atau bawah daun pada pagi atau sore hari. Ketiga, teknologi pengendalian hama atau penyakit tanaman. Seperti di gambar ini merupakan alat penyemprotan tangan atau penyemprotan gendong. Dengan adanya alat pengendali hama dan penyakit ini, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, menetapkan produktivitas pertanian, mempertahankan populasi hama tetap pada taraf yang tidak merugikan tanaman itu sendiri, dan mempertahankan stabilitas ekosistem pertanian. Arifin dan Iba 1993 yang kita ketahui adalah jika tanaman padi tersebut mengalami atau terkena hama, pasti petani akan merugi besar. Jadi dengan adanya penyemprotan tangan dan gedung ini, petani sangat terbantu sehingga dapat mengurangi kerusakan hama pada tanaman itu sendiri. Baik, ini gambar penyemprotan tangannya.
Yang keempat adalah teknologi panen padi yang digunakan, yaitu seperti di gambar ini adalah mobil pemotong padi. Mobil ini memiliki pisau yang panjangnya sekitar 120 cm. Pemotong ini akan bergerak secara otomatis saat mesin dijalankan dan memotong padi di hadapannya. Mesin ini kecepatan memotongnya itu hingga 70% lebih dari kerja manual biasanya. Yang kelima, teknologi pengupas gabah menggunakan penggilingan atau mesin pengupas gabah, di mana dengan menggunakan mesin pengupas, kerjaan lebih cepat selesai dari secara manual, beras pun tidak akan hancur. Namun syarat utama yang perlu diingat, kadar kering gabah tersebut harus dalam keadaan memang kering, dan ada beberapa model serta tipe mesin pengupas ini, yaitu ada yang kecil, sedang, dan besar. Mesin ini juga sering disebut sebagai husker, di mana beras yang dihasilkan dinamakan beras pecah kulit yang berwarna kelabu putih karena dilapisi lapisan halus untuk menyosohnya menjadi beras sosok. Berikut adalah gambarnya. Baik, dengan adanya alat teknologi modern, maka akan mempermudah dan tidak membuang waktu bagi petani dalam bertani. Karena dengan menggunakan alat tradisional seperti cangkul atau hewan kerbau yang dijadikan sebagai pembajak sawah sangat membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya teknologi modern seperti traktor, pekerjaan pun akan lebih cepat dan ini tergolong sangat baik. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila salah kata. Saya Rizky Romanis Tumorang dan terima kasih.